Halo Sobat Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Insya Allah dalam keadaan sehat selalu ya. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri saya dahulu. Perkenalkan, nama saya Retno Savitri. Saya dari program studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Darul Ulum Asahan Kisaran tahun ajaran 2020-2021. Di sini saya akan membahas satu masalah tentang Pancasila dalam pandangan Islam. Langsung saja, check it out. Negara Indonesia memiliki dasar dan ideologi Pancasila. Negara kebangsaan Indonesia yang berpancasila bukanlah negara sekuler atau negara yang memisahkan antara agama dengan negara. Di sudut lain, negara kebangsaan Indonesia yang berpancasila juga bukan negara Islam atau negara yang berdasarkan agama tertentu. Negara Pancasila pada hakikatnya adalah negara kebangsaan yang berketuhanan yang Maha Esa. Dengan demikian, makna negara kebangsaan Indonesia yang berdasarkan Pancasila adalah kesatuan integral dalam kehidupan bangsa dan negara yang memiliki sifat kebersamaan, kekeluargaan, dan religiusitas. Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara sebenarnya memiliki keselarasan dengan ajaran Islam sebagai agama mayoritas penduduk bangsa Indonesia. Sikap umat Islam di Indonesia yang menerima dan menyetujui Pancasila dalam dipertanggungjawabkan sepenuhnya dari segala segi pertimbangan. Beberapa hal yang dapat menjadi pertimbangan keselarasan Pancasila dengan ajaran Islam adalah 1. Pancasila bukan agama dan tidak bisa menggantikan agama. Kedua, Pancasila bisa menjadi wahana implementasi syariat Islam. Dan yang ketiga, Pancasila dirumuskan oleh tokoh bangsa yang mayoritas beragama Islam. Selain hal-hal berikut, hubungan Pancasila dengan ajaran Islam juga tercermin dalam kelima silanya yang selaras dengan ajaran Islam. Keselarasan masing-masing sila dengan ajaran Islam akan dijelaskan melalui berikut. Keselarasan masing-masing sila dengan ajaran Islam yaitu 1. Sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Warga negara Indonesia diberikan kebebasan untuk memilih satu kepercayaan dari beberapa kepercayaan yang diakui oleh negara. Dalam konsep Islam, hal ini sesuai dengan istilah hablun minallah yang merupakan sendi tauhid dan pengejawantahan hubungan antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an dalam beberapa ayatnya menyebutkan dan selalu mengajarkan dan selalu mengajarkan kepada umatnya untuk selalu mengesahkan Tuhan. Di antaranya adalah yang tercermin di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 163, yaitu Ar-Rahmana huwa illa ilaha la wahda ilaha wal hakama ar-rahim. Dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa, tidak ada Tuhan melainkan Dia, yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dalam kacamata Islam, Tuhan adalah Allah semata. Namun dalam pandangan agama lain, Tuhan adalah yang mengatur kehidupan manusia yang disembah. Yang kedua, sila kedua berbunyi, kemanusiaan yang adil dan beradab. Bermakna bahwa bangsa Indonesia menghargai dan menghormati hak-hak yang melekat pada diri pribadi manusia. Dalam konsep Islam, hal ini sesuai dengan istilah hablun minan nas, yakni hubungan antara sesama manusia berdasarkan sikap saling menghormati. Al-Quran dalam beberapa ayatnya menyebutkan dan selalu mengajarkan kepada umatnya untuk selalu menghormati dan menghargai sesama. Di antaranya yang tercermin di dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 8-9, yaitu, hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-sekali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Secara luas dan menyeluruh, Allah memerintahkan kepada orang yang beriman supaya berlaku adil, karena keadilan dibutuhkan dalam segala hal untuk mencapai dan memperoleh ketentraman, kemakmuran, dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Oleh karena itu, berlaku adil adalah jalan yang terdekat untuk mencapai tujuan bertakwa kepada Allah. Ketiga, sila ketiga berbunyi Persatuan Indonesia. Bermakna bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang satu dan bangsa yang bernegara. Dalam konsep Islam,
Dalam konsep Islam, hal ini sesuai dengan istilah ukhuwah Islamiyah atau persatuan sesama umat Islam dan ukhuwah insaniyah atau persatuan sesama umat manusia. Al-Quran dalam beberapa ayatnya menyebutkan dan selalu mengajarkan kepada umatnya untuk selalu menjaga persatuan. Di antaranya adalah yang tercermin di dalam Al-Quran, surat Al-Imran ayat 103. Bermakna bahwa dalam mengambil keputusan bersama harus dilakukan secara musyawarah yang didasari oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam konsep Islam, hal ini sesuai dengan istilah muzakarah atau perbedaan pendapat dan syura atau musyawarah. Al-Quran dalam beberapa ayatnya menyebutkan dan selalu mengajarkan kepada umatnya untuk selalu bersikap bijaksana dan mengatasi masalah kehidupan dan selalu menekankan musyawarah untuk menyelesaikan dalam suasana yang demokratis. Di antaranya adalah yang tercermin di dalam Al-Quran, surat Al-Imran ayat 159, yaitu dan berpegang teguhlah kamu sekalian dengan tali Allah dan janganlah kamu sekalian berpecah belah, dan ingatlah nikmat Allah atas kamu semua ketika kamu bermusuh-musuhan, maka Dia Allah menjinakkan atas hati-hati kamu, maka kamu menjadi bersaudara, sedangkan kamu di atas tepi jurang api neraka, maka Allah mendamaikan antara hati kamu. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya agar kamu mendapat petunjuk. Keempat, sila keempat berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bermakna bahwa, maka disebabkan rahmat dari Allah lah yang kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Yang kelima, sila kelima berbunyi keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, bermakna bahwa negara Indonesia sebagai suatu organisasi tertinggi memiliki kewajiban untuk mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Al-Quran dalam beberapa ayatnya memerintahkan untuk selalu bersikap adil dan segala hal. Adil terhadap diri sendiri, orang lain, dan alam. Di antaranya adalah yang tercermin di dalam Al-Quran, surah An-Nahl ayat 90, Ziwa'i wal ihsani wal adli ya'murullaha inna wal munkar al-fahsai ani wa yanhu al-qurbi tazkurun la'allakum ya'izukum wal ba'i. Artinya, yaitu sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Berdasarkan penjelasan tadi, jelas kiranya bahwa sila-sila Pancasila merupakan ajaran-ajaran Islam. Oleh karena itu, negara dan pemerintah yang berasaskan Pancasila tidaklah bertentangan, tetapi sejalan dengan agama Islam. Dan demikian, tidaklah tepat kalau segolongan kecil umat masih mempertentangkan negara Pancasila dengan Al-Quran. Semoga suatu saat nanti terwujud kebersamaan antara golongan nasionalis atau kebangsaan dengan golongan Islam, sehingga terwujud suatu masa ketika Pancasila bertasbih. Almarhum Zainal Abidin Ahmad, seorang pimpinan Islam yang pada akhir hayatnya memangku jabatan Rektor PT IKI Jakarta, berpendapat bahwa ciri-ciri negara Islam adalah 1. Penduduk mayoritas Islam. Yang kedua, kepala negara orang Islam. Yang ketiga, ideologi negara sejalan dan tidak bertentangan dengan Islam, sekalipun di bawah nama lain seperti Pancasila. Yang keempat, undang-undang tidak bertentangan dengan Islam. Dan yang kelima, undang-undang dasar mengandung prinsip musyawarah dan dasar-dasar demokrasi lainnya.
Semua ciri-ciri yang disebut Zainal Abidin Ahmad terdapat dalam negara Pancasila kita. Oleh karena itu, ia berpendapat bahwa negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila lebih banyak mempunyai ciri-ciri keislaman dari negara-negara Timur Tengah. Demikianlah bahasan kita pada hari ini mengenai Pancasila dalam pandangan Islam. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya. Bila ada tutur kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, sahabat Indonesia.